Halo, nama saya Kasih Apriliani dulu dengan NIM 11202308 dan saya akan memaparkan tentang uji one way ANOVA pada statistik parametrik. Yang pertama pengertiannya yaitu analysis of variance atau MANOVA merupakan analisis yang membandingkan grup pada suatu kelompok variabel independen secara simultan. Uji ini dianggap lebih baik untuk digunakan daripada menggunakan beberapa analisis of variance seperti atau ANOVA secara terpisah karena berpotensi pada tingginya kesalahan tipe 1. Dalam analisis multivarian satu arah, variabel independen dikategorikan dan setidaknya dua variabel dependen adalah angka. Dalam MANOVA dua arah, dua atau lebih variabel bebas dibagi menjadi beberapa kategori, setidaknya dua di antaranya bergantung secara numerik. Ada pula model umum untuk MANOVA satu arah yaitu ya sama dengan mu A ditambah T A ditambah TJK di mana I itu sama dengan 2 atau dan di mana J itu adalah 1 2 sampai R dan K juga 1 2 sampai P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pengamatan dari variabel terikat ke K dan ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Kemudian mu K sama dengan rata-rata dari variabel terikat ke K. Kemudian TIK sama dengan pengaruh dari perlakuan ke I terhadap variabel terikat ke K. Kemudian sigma JK yaitu pengaruh sisaan yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Adapun persyaratan dari uji one-way MANOVA yaitu yang pertama, terdapat minimal 2 atau lebih variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio, terdapat variabel bebas non-numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal, kemudian ketiga terpenuhinya pengujian normalitas pada variabel terikat, kemudian keempat terdapat kesamaan matriks variance covariance. Kemudian di sini ada prosedur uji one-way MANOVA, di mana yang pertama itu langkahnya itu susunlah hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat, kemudian perhitungan faktor koreksi atau FK untuk respon X1 dan X2. Di sini ada rumusnya di mana FK untuk respon X1 sama dengan FK 11 dikali X TJ kuadrat per N. Begitu juga dengan selanjutnya untuk X2 dan X1 dan X2. Kemudian perhitungan jumlah kuadrat total terkoreksi atau JKT dengan jumlah hasil kali total terkoreksi dari respon X1 dan X2. Langkah berikutnya itu perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi JKP dan jumlah hasil perlakuan JHKP untuk respon X1 dan X2. Kemudian yang keempat perhitungan jumlah kuadrat galat JKG dan jumlah hasil kali galat JHKG. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan yang diperoleh sebelumnya dapat dirangkum dalam suatu tabel analisis ragam berubah ganda satu arah atau one-way MANOVA. Perhitungan statistika uji lambda Wilks dengan rumus lambda sama dengan G per G tambah P sama dengan G per T, di mana G itu determinan dari matriks galat, kemudian T itu determinan dari matriks total. Kemudian transformasi dari besaran Wilks lambda ke besaran F dan tentukan kriteria pengujian serta kesimpulan. Ada juga cara pengolahan data dengan menggunakan uji MANOVA yaitu di mana prosedurnya yang pertama buka program SPSS for Windows, kemudian klik variable view, ketik variabel independen, kemudian klik analyze, sorot general linear model, pilih multivariate pada menu sehingga kotak dialog multivariate muncul. Kemudian masukkan variabel itu skor pemahaman teoritis atau Y, kemudian skor kemampuan interpretasi data atau Y2, kemudian pada kotak dependent variables, kemudian masukkan variabel jenis penelitian kompetensi gizi atau JPKG pada kotak fixed factor. Kemudian klik option sehingga kotak dialog option muncul. Pilih deskriptif statistik, estimates of effect size, homogeneity test, dan SSCP matrix pada kotak display. Kemudian klik continue dan pilih post hoc. Kemudian pindahkan variabel jenis kompetensi galat. Kemudian selanjutnya klik continue dan OK akan muncul output SPSS viewer.
Kemudian di sini ada soal kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah 3 jenis intervensi gizi memberikan pengaruh berbeda dua variabel dependen. Yang itu yang pertama kadar hemoglobin, kemudian yang kedua itu kadar ferritin serum. Hasil MANOVA-nya menunjukkan Wilks lambda sama dengan 0,41, F itunya 4,92, F tabelnya dengan alpha 0,05, degree of freedom 452 sama dengan 2,55. Pertanyaannya, apa kesimpulan yang paling tepat? A. Tidak ada perbedaan rata-rata multivarian antara ketiga intervensi. B. Satu intervensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kombinasi variabel 1 dan Y2. C. Intervensi tidak berpengaruh pada Y1 tetapi berpengaruh pada Y2. Kemudian D. Wilks lambda tinggi menunjukkan tidak ada efek perlakuan. Jawaban yang benar itu bagian B, yaitu minimal satu intervensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kombinasi variabel Y1 dan Y2. Alasannya di mana F hitung 4,92 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,55 yang berarti H0 ditolak. Wilks lambda 0,41 atau nilai rendah itu kelompok berbeda secara nyata. Ini berarti ada perbedaan multivarian signifikan antara ketiga intervensi. Soal yang kedua itu, peneliti menilai apakah jenis aktivitas fisik rendah, sedang, tinggi berpengaruh terhadap dua indikator kesehatan kardiometabolik, yaitu Y1 tekanan darah sistolik, yang Y2 itu kadar trigliserida. Model statistik yang digunakan adalah MANOVA satu arah. Hipotesis 0 yang paling tepat adalah A. Semua kelompok aktivitas fisik memiliki vektor rata-rata Y1 dan Y2 yang sama. B. Aktivitas fisik berpengaruh kuat pada seluruh variabel dependen. C. Aktivitas fisik hanya memengaruhi Y1. D. Aktivitas fisik hanya memengaruhi Y2. Jawaban yang benar itu A, yaitu semua kelompok aktivitas fisik memiliki vektor rata-rata Y1 dan Y2 yang sama. Alasannya, dalam MANOVA, H0 sama dengan tidak ada perbedaan vektor rata-rata antar kelompok, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 kali mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 kali mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 untuk kedua variabel dependen secara simultan. Kemudian H1 yaitu minimal ada satu perbedaan vektor rata-rata. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprinet Hulu dengan NIM 1120203008. Ini saya akan memaparkan tentang uji regresi logistik biner. Uji regresi linear ganda, di mana model regresi logistik biner adalah salah satu bentuk regresi non-linear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1 atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binomial. Sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik biner, variabel bebas disebut covariate. Apabila sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut mengikuti distribusi binomial. Ada pula perhitungan uji statistik, yaitu prosedurnya di mana tujuannya itu memodelkan hubungan antara variabel respon X kategori dengan variabel prediktor Y. Variabel prediktor atau penjelas bisa diskrit, bisa kontinu. Yang pertama itu tentukanlah hipotesis statistiknya. Kemudian susun tabel kontingensi. Ketiga, hitung proporsi Y atau setiap kategori X. Dan 4 itu hitung odds. Selanjutnya langkah kelima itu estimasi parameter beta secara manual. Kemudian itu hitung prediksi probabilitas dan kedelapan kesimpulan. Di sini ada contoh kasus uji regresi logistik biner manual, di mana suatu penelitian diadakan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi makanan sehat, di mana ada nomornya, ada variabel X dan juga Y. X sama dengan 1 itu misal laki-laki, X sama dengan 0 itu misal perempuan. Y1 sama dengan konsumsi makanan sehat, Y sama dengan 0 itu tidak konsumsi makanan sehat. Jumlah data itu sebanyak 10. Kemudian model karena X hanya 0 atau 1, parameter dapat dihitung secara manual menggunakan metode odds logit sederhana. Kemudian kita tentukan H0 yaitu B1 sama dengan 0 dan H1-nya itu B1 tidak sama dengan 0. Kemudian kita tentukan
susun tabel kontingensi, kemudian hitung proporsi atau setiap kategori X, kemudian hitung odds, kemudian estimasi parameter beta secara manual, dan kesimpulan. Kita mulai dari jawabannya. Yang pertama, uji hipotesis di mana H0 sama dengan B1 sama dengan 0, yaitu jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap peluang seseorang dalam mengonsumsi makanan sehat. Kemudian H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0, yaitu jenis kelamin berpengaruh terhadap peluang seseorang yang mengonsumsi makanan sehat. Kemudian kita susun tabel kontingensi 2 kali 2 itu X kali Y, di mana di sini bisa kita lihat yaitu Y sama dengan 1 itu ada 4, kemudian ada X sama dengan 0 itu 2. Begitu selanjutnya di mana totalnya yaitu X sama dengan 1 itu totalnya 6, dan X sama dengan 0 itu totalnya 4, sehingga jumlah data 10. Kemudian hitung proporsi Y untuk setiap kategori X. Kemudian itu kita dapat 0,5, dan untuk X1 kita dapat 0,667. Kemudian kita menghitung odds untuk X dengan 0 dengan hasilnya 2. Odds untuk X sama dengan 1 hasilnya juga 2, dan odds rasio sama dengan 2. Kelompok X1 memiliki odds kejadian N Y sama dengan 1 sebesar 2 kali lipat dibanding X sama dengan 0, atau individu dengan X sama dengan 1 memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk konsumsi makanan sehat dibanding X sama dengan 0. Selanjutnya, estimasi parameter beta secara manual, di mana di sini ada model regresi logistik sederhana dengan rumus beta 1 sama dengan in odds 1 per odds 0. Kemudian kita substitusi angkanya mendapat hasil 0,6931. Begitu juga dengan parameter beta 0, kita menggunakan odds saat X sama dengan 0, di mana ada rumusnya di sini. Kemudian atau model regresinya itu logit P sama dengan 0 ditambah 0,6931X. Kemudian itu kita hitung selanjutnya itu dengan prediksi probabilitas, di mana hasilnya mendapat 0,5 jika X sama dengan 0. Berarti rumusnya menggunakan P0 sama dengan 1 per 1 ditambah E, kemudian kita substitusi hasilnya mendapat 0,5. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya, di mana kesimpulannya jenis kelamin berpengaruh positif terhadap konsumsi makanan sehat. Orang dengan X sama dengan 1 memiliki peluang 66,7% versus 50% untuk konsumsi makanan sehat. Kemudian pengolahan data pada uji regresi logistik biner dengan SPSS. Langkah pertama, kita masukkan data tabulasi kasus SPSS, kemudian kita klik variabel view dan ubah seperti pada tampilan di bawah ini. Selanjutnya, masukkan data jenis kelamin yaitu X yang konsumsi makanan sehat atau Y ke SPSS. Klik variabel view, klik values pada jenis kelamin X dan yang konsumsi makanan sehat Y sebagai berikut. Kemudian selanjutnya pada menu klik Analyze Regression dan Binary Logistik. Selanjutnya kemudian masukkan variabel terikat atau yang konsumsi makanan sehat ke dependen dan masukkan semua variabel bebas atau jenis kelamin ke covariates. Kemudian pilih save lalu centang probabilities, kemudian group membership, kemudian unstandardized, kemudian klik continue. Selanjutnya pilih option lalu centang classification plots, kemudian Hostmore Lemay Show, kemudian goodness of fit, kemudian kasih waste listing residuals dan pilih outlier outside dan isi dengan angka 2. Kemudian correlation of estimates, iteration history, CL for X dan isi dengan 95. Kemudian masuk pada soal kasus, sebuah penelitian menilai apakah jenis kelamin laki-laki atau decoding dengan angka 1 dan perempuan dengan angka 0 berpengaruh terhadap konsumsi makanan sehat, ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Dari 10 responden diperoleh data perempuan X sama dengan 0, itu 2 konsumsi sehat, 2 tidak, atau odds sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian laki-laki yaitu X sama dengan 1,
itu 4 konsumsi sehat, 2 tidak, sama dengan odds 4/2 hasilnya 2. Kemudian pertanyaannya, berapakah interpretasi odds ratio yang paling tepat? A. Laki-laki memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk konsumsi makanan sehat. B. Laki-laki memiliki peluang lebih kecil mengonsumsi makanan sehat. C. Tidak ada perbedaan peluang antara laki-laki dan perempuan. D. Perempuan memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk konsumsi makanan sehat. Jawaban yang benar adalah A. Laki-laki memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk konsumsi makanan sehat. Alasannya, odds rasio laki-laki dibagi odds rasio perempuan, di mana 2/1 sama dengan 2 itu laki-laki memiliki 2 kali lebih besar untuk mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian soal yang kedua, peneliti ingin mengetahui apakah aktivitas fisik di mana rendah dikoding dengan angka 0 dan tinggi itu dikoding dengan angka 1 berpengaruh terhadap peluang konsumsi makan berserat, di mana ya itu sama dengan 1 dan tidak itu yaitu 0. Pertanyaannya, apakah hipotesis 0 yang paling tepat dalam uji regresi logistik binar? A. Aktivitas fisik berpengaruh terhadap konsumsi makan berserat. B. Aktivitas fisik tidak berpengaruh terhadap konsumsi makan berserat. C. Semua remaja mempunyai kebiasaan makan berserat yang sama. D. Aktivitas fisik tinggi selalu meningkatkan konsumsi berserat. Jawaban yang benar B, yaitu aktivitas fisik tidak berpengaruh terhadap konsumsi makan berserat. Alasannya, dalam regresi logistik binar, H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, yaitu variabel bebas tidak berpengaruh. Kemudian H1 itu B1 tidak sama dengan 0, yaitu variabel bebas berpengaruh. Jadi hipotesis 0 adalah aktivitas fisik tidak berpengaruh.